Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, jumpa lagi dengan saya Dok Yen dalam acara Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan merupakan kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Depok dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Sobat Healthies, tahu nggak sih 74,5% dari laki-laki yang ada di Indonesia adalah perokok. Nah, jadi dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei, kebetulan kita mau bahas terkait merokok ini. Saya sudah mengundang narasumber yang sangat istimewa dan sudah hadir di hadapan saya. Langsung saja kita sapa. Ya, beliau adalah Dr. Bobby Arfan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Assalamualaikum Dr. Bobby. Ini ya, Sobat Healthies, ini kerennya sih namanya Dr. Bobby jantung ya, Dok. Siap. Ya. Oke, tapi saya panggil Dr. Bobby aja ya, Dok. Siap, Dokter. Ya, terima kasih Dok sudah Sama-sama, berkenan Dokter. hadir pada acara hari ini. Dok, kita lihat nih konten-kontennya Dr. Bobby ini, banyaknya masalah merokok. Betul. Boleh nggak Dokter cerita kenapa sih concern banget? Iya Dok, saya kan dari dulu ketika masih dokter umum sampai sekarang dokter spesialis jantung, saya ngeliat Dok, kalau merokok itu salah satu kebiasaan yang dinormalisasi oleh masyarakat Dok. Dan sayangnya mayoritas orang yang merokok ini kemudian mengalami masalah kesehatan di usia produktifnya. Iya. Ini yang kasihan Dok. Dan ketika saya menjadi dokter spesialis jantung, saya temukan 80-90% pasien saya yang serangan jantung laki-laki, dan mereka usia produktif yang harusnya lagi semangatnya kerja bagi keluarga, bagi anak, istri, keluarga, tiba-tiba mendapatkan sakit yang berat, yaitu sakit jantung, bahkan sebuah serangan jantung. Di sini akhirnya saya merasa saya perlu membuat awareness kepada masyarakat bahwa rokok ini bahaya loh, ini bukan sesuatu yang normal gitu, bukan sesuatu yang bisa dibudayakan, tapi sesuatu yang harus dihilangkan di tengah masyarakat Indonesia. Dan banyak sekali ya Dok ya kalau kita lihat mispersepsi dari rokok ini. Banyak mungkin kita dengar merokok nggak merokok juga mati, mending merokok saja ya. Banyak banget tuh. Banyak banget. Atau ada yang bilang, gula juga bahaya, kenapa cuma rokok yang dilarang? Nah kan banyak banget tuh mispersepsi. Dan saya rasa saya dan juga teman-teman butuh untuk meluruskan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan disitulah saya akhirnya aktif membuat konten-konten seputar rokok dan bahayanya, Dokter. Iya, oke. Apalagi sekarang jenis-jenis rokok itu kan nggak hanya rokok konvensional begitu ya Dok. Betul. Jadi ada rokok elektrik juga nih sekarang nih Dok. Nah Dokter bisa jelaskan nggak? Kayaknya masyarakat ngelihat rokok elektrik ini kayaknya keren banget nih. Apalagi mencapai kalangan wanita juga kayaknya udah banyak nih Dok. Betul, banyak Dok. Sebenarnya kalau kita jelasin lagi, pertama ada rokok konvensional yang biasa kita lihat, ada rokok elektrik, dan yang ketiga ada lagi nih Dok, rokok herbal. Ada istilah Ada herbalnya lagi ya. dengan yang terakhir ini, dengan keyakinan rokok herbal ini ternyata dianggap obat Dokter. Dan ini ternyata ketika saya di media sosial dapat respon dari teman-teman, ini nggak main-main loh Dok, yang menggunakannya banyak banget dengan keyakinan ini sebagai obat gitu. Nah terkait dengan rokok elektrik atau vape, ini salah satu jenis rokok yang menjadi masalah dunia saat ini memang Dokter. Karena dulunya Dok, kalau kita balik sekitar 10 tahun yang lalu, sempat diyakini rokok elektrik atau vape ini sebagai alternatif merokok yang aman, yang lebih aman lah, harm reduction. Akhirnya sempat direkomendasikan kita bisa gunakan rokok elektrik sebagai jembatan untuk berhenti merokok konvensional secara total. Sempat keyakinan seperti itu. Tetapi ternyata Dok, dan perkembangannya ditemukan yang terjadi justru di luar itu. Banyak perokok pertama menggunakan rokok elektrik. Sebelumnya nggak pernah merokok, sekarang merokok dari perokok elektrik. Bukan sebagai jembatan untuk berhenti, malah sebagai perokok pemula. Atau yang kedua, dia yang merokok konvensional plus merokok elektrik juga, double blow, akhirnya makin parah. Dan ternyata perkembangannya
informasi tentang vape ini makin lama makin abu-abu, sehingga menjadi suatu budaya atau culture yang kita sayangkan di tengah anak-anak muda dengan keyakinan kalau kita nge-vape itu keren gitu loh, itu gaul, itu update lah. Padahal kenyataannya itu merupakan suatu tagline dari industri itu sendiri untuk memperbanyak pangsa pasar. Padahal di luar negeri sudah banyak dilarang loh, Dok, penggunaan vape atau rokok elektrik di ruang publik, Dok. Iya. Malah kalau di Indonesia malah makin meningkat kayaknya. Nah, ya? PR, Dok, PR. Mungkin kita butuh regulasi dan juga edukasi mungkin, Dok, kepada generasi muda dan juga masyarakat tentang bahaya dari rokok elektrik ini, Dokter. Iya. Jadi sebenarnya nih, Dok, rokok itu ada manfaatnya nggak sih? Kadang nih masyarakat tuh suka bilang kalau dengan merokok, yang ada katanya ada nih, Dok, sempat dia berhenti merokok, malah jadi obes katanya, Dok, obesitas. Jadi dia merokok biar jadi kurus lagi, atau merokok biar pikirannya fresh katanya, begitu, Dok. Ya, pertama, Dokter, yang perlu kita sadari sama-sama ya, teman-teman, kalau mungkin kalau kita tanya kepada semua orang yang merokok, pada awal-awal mereka merokok, mereka akan bilang mereka tidak pernah merasakan nikmatnya merokok di awal-awal mereka merokok. Jarang, Dok. Batuk gitu ya langsung. Iya, pasti ya pertama nih, gitu ya. Pertama coba nih, biasanya kan pergaulan tuh coba nggak enak, pahit. Tapi karena terus dipaksa, tiba-tiba dia menjadi suka dan candu. Nah, ternyata, Dokter, manfaat dalam tanda kutip yang orang rasakan dari merokok yang tadi Dokter jelaskan, dia menjadi lebih segar, menjadi lebih happy, fokus, itu sebenarnya akibat dari candu, Dok. Jadi kan di rokok itu ada nikotin ya, Dok ya. Nikotin ini zat candu yang kemudian berikatan dengan otak. Nah, otak akan merespon dengan pengeluaran hormon yang kita sebut dengan dopamin, dan inilah yang membuat seseorang merasa segar, merasa positif setelah merokok. Jadi yang tepat, Dok, sebenarnya bukan manfaat sebenarnya, Dok, tapi ini adalah efek dari terpenuhnya rasa candu. Nah, ketika dia berhenti merokok nih, Dok, mungkin orang perokok berhenti, ada namanya gejala putus nikotin ya, Dok ya. Akhirnya terasa malah kok depresi, lemes, gak semangat. Kemudian dia berpikir, oh berarti saya butuh dengan rokok. Salah, Dok. Sebenarnya di saat itu statusnya saya kecanduan dengan rokok. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah ada manfaatnya, jawabannya enggak, Dok. Yang ada adalah candu dari rokok, dan sesuai penelitian 100% rokok itu adalah racun, Dokter, yang akan memberikan dampak kesehatan yang serius dalam jangka waktu yang panjang, Dok. Oke, jadi sama ya, Dok, baik rokok konvensional, rokok elektrik, semua sama berbahayanya, Dok. Ya, betul. Jadi yang rokok elektrik tadi, Dokter, 2019 sebenarnya para pakar sudah ngasih tahu ini ada potensi masalah loh untuk penggunaan rokok elektrik 2019, Dokter. Sekarang 2025. Dan seiring dengan waktu, karena ini adalah produk yang relatif baru, terus berdatangan penelitian-penelitian yang mengatakan, oh ternyata rokok elektrik tidak bisa dikatakan lebih aman dari konvensional. Sama-sama punya potensi bahaya masing-masing, Dokter. Oke. Ya, jadi malah nggak banyak manfaatnya ya, Dok. Tapi betul. Kenapa ya, Dok? Di Indonesia nih malah rokok makin banyak. Udah gitu tadi malah anak muda makin banyak. Jadi masih relevan nggak sih, Dok, itu? Enggak, Dok, ya. Jadi kalau bisanya buat Bapak Ibu atau adik-adik yang merokok saat ini, atau ingin timbang-timbang saya ingin merokok atau enggak ya, kenyataannya di dunia saat ini, Dokter, kalau kita bicara negara yang maju, yang regulasinya sangat ketat untuk bagaimana mereka menjaga kesehatan warganya, persentase dari orang perokok makin turun, Dok. Oh, dari tahun ke di dunia, terutama di negara yang maju ya, kita bilang seperti Amerika asalnya rokok, itu dari tahun ke tahun turun terus, Dokter. Dan di persepsi masyarakat atau orang-orang muda di sana, merokok bukan lagi sesuatu yang keren, Dok. Jadi sesuatu dianggap sesuatu yang negatif, yang berdampak bagi kesehatan. Dan kita tahu di sana juga kalau kita sakit lebih ribet urusannya, ya biayanya jauh lebih besar, sehingga mereka benar-benar pikir kalau saya terus berokok, saya bisa menanggung biaya yang besar untuk pengobatan di masa depan, sehingga anak-anak muda di sana banyak yang dari awal memang sudah tidak merokok, Dok. Nah, berbeda dengan di kita, sayangnya saat ini kalau kita lihat dari penelitian terakhir, laki-laki di Indonesia seperti yang kata dokter tadi, 74,5% laki-laki Indonesia perokok, dan termasuk tertinggi di dunia.
Kenapa ini bisa terjadi? Ya, tentu yang pertama kita harus akui mungkin kita masih berjuang membuat regulasi yang lebih tepat ya untuk masyarakat Indonesia agar tidak merokok. Dan yang kedua, kita tidak bisa menafikan pengaruh media sosial, Dok. Ini buat adik-adik yang ngikutin podcast ini, setiap konten, karena saya konten kreator, setiap konten yang kalian lihat di media sosial, di TikTok, Instagram, mungkin melihatkan anak muda yang merokok. Banyak banget, Dok. Banyak banget, Dok. Gampang banget kita lihat, mohon maaf, yang adik-adik yang perempuan, ya, yang laki-laki, yang masih remaja-remaja kok asik ngerokok dan nge-vape. Itu mayoritas bukan konten yang organik ternyata, dokter. Maksudnya bukan konten yang spontan, bukan. Oh gitu ya, Dok? Bukan, Dok. Tapi mereka di-endorse oleh pihak industri untuk menormalisasikan rokok di kalangan anak muda. Di kalangan wanita, perempuan yang dulu mungkin dianggap tabu, tapi dengan banyaknya konten-konten seperti ini, seringnya kita melihat seperti ini, lama-lama di otak kita, pikiran kita, ini adalah sesuatu yang normal. Jadi ini sesuatu yang by design sebenarnya, Dok. Artinya dengan strategi marketing sekarang nggak laku lagi dengan iklan di pinggir jalan, tetapi iklan dalam endorsement di media sosial. Akhirnya, dokter, karena banyak konten seperti ini, banyak teman-teman anak-anak muda yang mulai merokok, yang adik-adik kita yang perempuan nge-vape. Padahal secara umum kalau kita lihat, umumnya orang merasa dan sadar ini bukan kegiatan yang baik. Nah, di sini, Dok, masalahnya. Jadi untuk adik-adik semua nih, merokok itu udah nggak relevan lagi. Karena 74,5% laki-laki itu perokok. Yang istimewa artinya yang nggak merokok, Dok. Malah lebih keren ya, Keren, Dok. Hanya 25,5% laki-laki Indonesia nggak merokok. Artinya yang hari ini 2025 nggak merokok, nggak nge-vape, kalian itu orang yang keren. Dokter nggak ngerokok juga kan, Dok? Enggak dong. Berarti 25% itu ya, termasuk, keren berarti ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, iya, Dok. Jadi memang kami juga sempat melakukan survei kepada anak SD dan SMP serta SMA di Kota Depok terkait perilaku merokok. Di Kota Depok saja, Dok, anak SD yang merokoknya setiap hari 3,1%. Wow. Kemudian anak SMP SMA 11,7%. Ini lebih tinggi daripada nilai nasional sebenarnya nih, Dok. Waduh, PR kita banyak nih, Dok. Banyak banget. Ya. Oke, jadi, Dok, berarti sebenarnya nggak keren gitu ya, Dok? Nah, sekarang banyak juga kadang kalau kita melakukan sosialisasi gitu ya, masyarakat selalu bilangnya kalau gitu kenapa nggak tutup aja sih pabriknya? Pasti banyak nanya gitu nih, Dok. Betul. Ya, benar. Kalau kita atau saya nih sebagai dokter jantung, kalau ditanya seperti itu, harapan saya juga sama, tapi ternyata nggak semudah itu ya, Dok, ya. Karena kan ini masalah industri, masalah ekonomi. Kalau saran saya, lebih baik kita pikirkan diri kita sendiri dan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Artinya, pertama, pemerintah sendiri sudah berusaha mengingatkan potensi bahaya rokok. Saya rasa dari pemerintah sendiri juga sudah sepakat ya bahwa rokok itu walaupun ini legal, tapi ini produk yang membahayakan kesehatan. Dan regulasinya terus mengalami diskusi hangat mungkin ya, bagaimana melindungi warga negara dari bahaya rokok. Tapi bagi diri kita sebaiknya jangan memandang dari segi itu, karena kalau kita sakit kan yang nanggung masing-masing, Dok. Masing-masing ya. Iya, orang lain kan nggak akan ngurusin. Apa yang ngurusin diri kita sendiri, istri, anak, orang tua. Jadi coba berpikirnya di situ, Dok. Jadi jangan berpikir rokok itu membantu pendapatan negara, walaupun ini bisa dibantah, Dok. Ternyata anggaran untuk pengobatan jauh lebih besar ya. Atau yang kedua, kenapa masih dibolehkan sementara berbahaya? Jangan lihat dari sana, tapi kita jaga diri kita sendiri dan kita lebih berpikir bahwa masalah kesehatan adalah masalah yang sangat private dan masing-masing kita punya tanggung jawab untuk menjaganya. Itu sih, Dok. Oke, Dok. Iya, nah sekarang dokter nih sebagai dokter spesialis jantung mungkin bisa menjelaskan juga, walaupun kita tahu nih kalau orang-orang dikasih tahu bahaya merokok ini kayaknya mereka udah gerah juga mungkin ya, udah tahu, banyak dikasih tahu. Tapi saya mau dengar juga dari Dokter Bobby sebagai dokter spesialis jantung, ini bagaimana sih bahayanya merokok ke pernafasan jantung dan lain-lain? Dari segi kesehatan jantung tidak ada keraguan, dokter, bahwa merokok merupakan salah satu faktor utama untuk seseorang menderita penyakit jantung di kemudian hari. Dan
merokok merupakan faktor risiko utama seseorang menderita serangan jantung di usia produktif, dok. Kalau kita bicara usia lanjut, lain lagi, mungkin diabetes, hipertensi. Tapi secara persentase, kalau kita ngomongin laki-laki nih dok, yang 40 tahun ke bawah, ya, atau sekitar 40 tahun yang serangan jantung, kalau saya tanya, saya teliti, ya mayoritas 80%-an mereka perokok semua. Rata-rata mulai rokoknya itu dari SMP loh dok. SMP, SMP yang muda banget. Jadi setelah 10 sampai 20 tahun mereka konsisten merokok, kenanya umur 40 atau 35 tahun ke atas. Apa yang terjadi? Serangan jantung. Penggunaannya itu sumbat, dibawa ke rumah sakit, kita pasang ring pada saat itu juga. Dan sayangnya dok, yang namanya serangan jantung dokter, ada yang selamat dan qadarullah ada yang wafat dok. Kan kasihan. Yang selamat pun apakah selesai? Enggak dok. Ketika seseorang serangan jantung nih, untuk bapak-bapak, adik-adik nih, itu bukan berarti sembuh seperti sakit flu, bukan dokter. Setelah serangan jantung, jantungnya menjadi lemah, akhirnya buat bekerja nggak kuat. Atau dia lagi di perusahaan nih, untuk perpanjangan kerjasama kerja, akhirnya perusahaan pikir-pikir, nggak fit nih, maaf ya saya nggak bisa perpanjang karena kamu sakit jantung. Ini banyak banget dok. Jadi kalau teman-teman nih, adik-adik yang merokok di usia sekarang, pikir-pikir lagi, jangan sampai ketika teman-teman adik-adik di usia produktif nanti ingin nih produktif buat keluarga, kena masalah kesehatan, kena jantungnya, kena parunya, kena pembuluh darah yang lain, atau stroke nantinya, sehingga kalian yang inginnya semangat kerja malah nggak bisa kerja, jadi beban keluarga dok. Dan itu real case dok, real case. Nah, saya dengar-dengar nih dokter juga kayaknya bikin suatu komunitas atau grup begitu ya dok. Boleh cerita nggak dok? Iya, jadi alhamdulillah Ramadan kemarin kita bikin grup Ramadan berhenti merokok, karena memang saat satu terbaik untuk berhenti merokok itu adalah di Ramadan. Yang ikut waktu itu ada 1000-an lebih ya. Banyak kali ya banyak dokter. Jadi banyak yang memang ingin berhenti merokok sebenarnya, cuma pertama nggak tahu mulai dari mana, yang kedua butuh support gitu. Akhirnya kita bikin, dan per hari akhirnya kita beri konten edukasi, laporan berhenti merokok hari itu. Jadi kita bikin, apakah hari ini Bapak merokok? Kalau iya berapa batang? Besok kalau bisa kurangi ya. Akhirnya per hari diupdate, karena mereka merasa diperhatikan, ada komunitasnya. Sebagian dari mereka alhamdulillah di akhir Ramadan berhasil berhenti merokok. Walaupun dokter itu nggak mayoritas. Artinya sekitar mungkin hanya 20% dari 1000 itu yang berhasil total berhenti merokok. Sisanya memang sampai akhir Ramadan masih berjuang. Tapi setidaknya dengan adanya awareness, adanya usaha dari mereka, kita berharap setelahnya mereka berhenti merokok. Dan sepertinya ini juga butuh peran dari kita semua ya dok ya, untuk membantu bapak-bapak atau teman-teman kita yang ingin berhenti merokok tapi belum bisa. Begitu. Lingkungan sekitar gitu ya, rumah juga. Nah, mungkin program dari pemerintah juga bisa. Sebenarnya di program di pemerintah Kota Depok nih, di seluruh puskesmas di Kota Depok itu sudah ada yang namanya klinik UBM, upaya berhenti merokok. Ada dok ya? Ada dok. Jadi di semua puskesmas di Kota Depok. Dok, misalnya ada masyarakat nih yang ingin ke UBM dok, teknisnya gimana dok? Apa tinggal datang atau pakai rujukan mungkin atau gimana dokter? Iya, jadi sebenarnya dok, kalau mereka pengen berhenti merokok nggak perlu rujukan atau apa-apa, mereka cukup datang saja ke puskesmas, tinggal menyampaikan apa sih sebenarnya saya pengen berhenti merokok nih, saya harus gimana, nanti langsung diarahkan oleh petugas di puskesmas untuk masuk ke klinik UBM. Sebegitu simpelnya sebenarnya, begitu dok. Gratis ya dok ya? Gratis dong. Dimanfaatkan teman-teman. Mungkin nanti dokter bisa berkolaborasi ya dok. Siap. Mengarahkan juga ke puskesmas. Nah kemudian sebenarnya kami pengen masukkan juga nih dok. Jadi bagaimana sih supaya masyarakat itu apa ya, kadang kalau ke tempat pemerintahan nih kayaknya agak dak-dikduk, takut atau enggan, akhirnya balik kanan begitu dok. Dan ya supaya programnya bisa sama nih kayak komunitasnya dokter. Iya, saya rasa justru ini sangat bagus dok ya programnya, karena kita tahu puskesmas di Depok banyak, dan apalagi di semua puskesmas sudah ada programnya. Tinggal mungkin informasi kepada masyarakat bahwa ada loh layanan seperti ini. Mungkin yang kedua bisa
kita kolaborasi dok antara dari pemerintah, kemudian dari saya sebagai dokter dan juga teman-teman konten kreator lainnya untuk menyemarakkan bahwa program ini ada. Dan yang ketiga, mungkin bisa juga dokter membuat klinik berhenti merokok. Mungkin dari awal kita tidak perlu langsung semua puskesmas, kita bisa bikin percontohan 1 atau 2 yang benar-benar profesional, itu menjadi benchmark tiru untuk puskesmas lainnya. Salah satu bisa dok, insya Allah bisa. Jadi yang ingin berhenti merokok nih Anda tidak sendiri, banyak pendukungnya ya dok. Banyak banget. Iya. Kemudian dokter suka dengar nggak ada ahli hisap nih dok. Nah, ahli hisap ini kadang dari di tempat-tempat ibadah begitu ya dok. Ini gimana nih pandangan dokter? Jangan ya, karena kalau bisa kan kita sepakat dokter kalau pertama merokok itu memang kebiasaan yang tidak baik. Yang kedua, secara aturan dari pemerintah tentu sudah aturannya sudah ada ya dok ya, larangan merokok di tempat umum, apakah di tempat ibadah, di pasar, apalagi di sekolah, di perkantoran, itu tindakan yang melanggar hukum. Dan menariknya dok, kalau kita bicara ibadah ini kita umat Islam, MUI sudah bikin fatwa loh dok sebenarnya, bahwa ternyata ini MUI loh yang ngomong, bukan saya pribadi. Fatwanya sudah keluar, merokok di tempat umum itu hukumnya haram dok. Haram dok. Malah ya, artinya dosa loh dok. Jadi kalau ada yang bapak-bapak ya, adik-adik yang merokok di tempat umum, pertama jangan ya, kita saling jaga satu sama lain. Kalau kita belum bisa menghentikan rokok buat diri kita, setidaknya jangan menzolimi orang lain. Yang kedua, ternyata ini melanggar hukum secara hukum negara dan juga hukum agama dok. Gitu. Iya, banyak sekali nih insight dari dokter ya dok. Dok, kita kalau melihat yang udah udah senior deh senior, ya. Senior ini kayaknya agak susah gitu ya, karena sifatnya adiksi. Mungkin dokter punya pesan buat anak-anak muda yang masih SD, SMP, pesan dokter nih terkait rokok ini. Iya. Untuk ada generasi pertama, untuk bapak-bapak dulu kali ya, kita nggak boleh tinggalin dulu ya walaupun sudah senior. Untuk bapak-bapak yang senior ya, walaupun mungkin udah merokok puluhan tahun, saya tetap ngajak bapak-bapak untuk berhenti merokok. Yang pertama Pak, ini realnya ya. Pertama, walaupun mungkin rasanya sampai umur 50-60 sehat-sehat aja, tidak menutup kemungkinan di umur lebih lanjut terkena nih dampak dari rokoknya yang akan nanti membebani keluarga kita yang akan merawat ya. Berhenti merokok saat ini akan mempercepat pemulihan tubuh dan mencegah dampak penyakit berat di kemudian hari. Yang kedua, bapak-bapak, banyak loh yang alasannya begini, dok saya nggak mau berhenti merokok karena bapak saya sampai umur sekarang masih merokok sehat dokter. Atau ada juga yang bilang cucunya nih, dok saya nggak berhenti merokok, kakek saya dulu mungkin kakek udah wafat sekarang, umur 70 masih merokok masih sehat. Nah loh, jadi bapak-bapak semua yang hari ini masih diberi panjang umur ternyata bisa menjadi contoh yang nggak baik dan alasan bagi generasi bapak-bapak di bawah. Nah coba dipikir ya, bagaimana kalau begini Pak, sekarang bapak merokok, berhenti, kasih tahu anak-anak dan cucunya, kakek dulu perokok, kakek tahu rokok itu bahaya, kalian lihat jangan tiru kakek, rokok itu nggak baik, kalian jangan coba, kakek berhenti, kalian bisa nggak merokok, kalian bisa berhenti itu ya. Terus untuk adik-adik nih yang masih muda-muda, merokok tuh nggak keren sama sekali loh ya, nggak keren sama sekali. Ingat 74,5% laki-laki Indonesia itu perokok. Jadi perokok itu semacam ya mainstream lah gitu ya, bukan sesuatu yang keren lagi. Ayo adik-adik semua jadi orang yang bersih dari asap rokok, asap vape, yang badannya wangi, mulutnya juga nggak bau asap rokok, yang orang nyaman di sekitar kita, yang badan kita sehat ya, wangi. Itu jauh lebih baik dan itu keren. Jadi merokok nggak bikin kalian keren, tapi bikin kalian pecandu. Oke, kalau buat perempuan dan ibu-ibu nih dok, pesannya apa dok? Ini juga ibu-ibu, ada yang perempuan juga jangan sampai menjadi korban dari industri rokok ini, apalagi di media sosial banyak banget kita lihat iklan atau menormalisasi merokok di kalangan perempuan. Ada risikonya. Yang pertama, kalau masih merokok dok, terutama yang wanita, yang pertama wanita yang merokok cepat tua. Kenapa? Karena ketika merokok, asap rokok atau vape kan kena ke muka tuh, itu merusak protein dari wajah dok.
Kemudian belum lagi gerakan merokok yang bikin cepat berkerut. Oh iya. Dan realnya kita lihat wanita yang merokok memang tampak lebih tidak fresh, wajahnya kusam, lebih cepat tua dibandingkan teman-teman yang lain. Seusianya ya. Iya, kelihatan banget dok. Yang kedua, mayoritas pasien-pasien yang serangan jantung di usia 40 atau 50-an yang wanita, yang harusnya itu risiko rendah ya wanita, itu juga perokok dokter. Jadi merokok akan menyebabkan adik-adik kami yang perempuan, ibu-ibu berisiko untuk menderita penyakit jantung di kemudian hari. Yang ketiga, jangan lupa nih yang masih muda-muda, merokok akan mengganggu tingkat kesuburan dokter. Kesehatan rahim akan terganggu karena ingat karena rahim itu kaya dengan pembuluh darah dan merokok atau nge-vape akan bikin peradangan di rahim sehingga sulit untuk hamil. Kalaupun hamil, anak akan berisiko untuk cacat. Belum lagi kita bicara kanker payudara, kanker paru dan kanker rahim yang meningkat kalau seorang wanita merokok dokter. Oke, dok. Sekarang kalau tipsnya nih dok, untuk berhenti merokok nih gimana sih? Ini pertanyaan yang super penting dokter. Jadi yang pertama ada 2 cara berhenti merokok yang banyak berhasil. Yang pertama, dan ini yang terbanyak sih dok sebenarnya, berhenti merokok seketika dok. Misalkan saat nih, itu langsung. ya saat itu juga. Itu yang paling banyak ternyata diikuti nih orang yang berhenti mendadak hari ini misalkan. Itu tingkat kekambuhan untuk merokok lebih rendah dibandingkan metode yang lain. Misalnya setelah nonton podcast ini timbul rasa takut mungkin atau waspada, jangan dibiarkan. Putuskan segera, hari ini saya berhenti merokok, selesai. Dan tahan dalam waktu 3 minggu dok. Oh, bisa juga bisa, 3 minggu, jangan merokok sama sekali. Ketika muncul candu untuk merokok, keinginan merokok, perbanyak minum air putih. Kalau ingin makan atau cemilan, pakai mungkin permen bebas gula dokter, dan ditahan selama 3 minggu proses otak untuk detoksifikasi dari nikotin dok. Memang dok, 3 minggu ini memang akan swinging banget. Berat, apalagi kalau ada ajakan dari sekitar tuh. Betul, dia akan merasakan swinging mood banget, depresi mungkin, uring-uringan, tahan aja sampai 3 minggu. Tiap ingin merokok ganti dengan air putih, minum. Setelah 3 minggu otak akan terbiasa dan kemudian lepas dari rokok. Dan syaratnya satu dok, hindari dulu teman-teman yang mengajak merokok, ini penting. Yang kedua bisa dok, pelan-pelan juga bisa, walaupun tingkat keberhasilannya tidak setinggi dari yang mendadak. Caranya kalau misalkan hari ini 1 bungkus dok, mungkin besok dikurangi menjadi 8 batang per hari, besok mungkin 6 batang, 5, 4, 2, 1, akhirnya berhenti. Itu juga bisa jadi salah satu cara. Nah, yang paling penting sesuai dengan nasihat dari teman-teman kita yang pakar adiksi dokter, support dari keluarga itu penting. Artinya kasih tahu kepada istri sama anak atau teman yang supportif, bilang saya perokok dan ingin berhenti merokok, mohon supportnya. Kapan ya? Sekarang saya berhenti. Oke, kita bantu. Nah, keluarga juga support dok. Jangan nanti dipatah-patahin ya, atau nanti malah dia uring-uringan, yang lain juga marahin dia. Jangan, kita maklumi ya. Terus yang keempat, jangan lupa cari lingkungan yang suportif. Jangan sampai nanti ketika kita berhenti merokok, ketemu teman-teman, terus kita bilang saya lagi berhenti merokok, ternyata ada teman yang bilang, kamu sok ini gitu, nggak asik lagi ngerokok. Yang seperti itu ditinggalin aja. Jadi teman-teman yang mendukung kita untuk menjadi lebih baik. Mungkin demikian dokter. Iya dokter ini kan sangat berupaya nih. Ada serangan nggak nih dari luar nih? Kami sebagai tenaga kesehatan, kami juga kan ingin nih menyuarakan gitu ya, bahaya merokok, bagaimana implementasi kawasan tanpa rokok. Jadi influencer nih kayak dokter, tips-tipsnya gimana supaya ya banyak juga nih yang ikut nih sama kayak komunitas dokter. Iya, sabar sih intinya dokter. Pertama kita harus jelas tujuannya apa dulu. Kalau kita mengedukasi masyarakat dari sebuah kebiasaan atau budaya yang nggak baik, tentu nggak mudah dok. Sebagai content creator, influencer masalah rokok, yang nggak suka juga banyak dokter. Pasti ya. Pasti yang DM, kemudian yang komentar yang nggak baik juga bener, tapi ya biarin aja. Artinya niat kita baik, niat kita untuk kebaikan bagi orang banyak, ya kita tetap jalan. Artinya nggak perlu mendengarkan statement-statement negatif dari orang yang tidak suka. Lebih baik kita fokus dengan, kalau kita posting tentang rokok di konten saya dokter, engagement atau view dari konten rokok itu sangat-sangat tinggi dok, sangat tinggi. Dan itu membuktikan sebenarnya masyarakat Indonesia pun sebenarnya secara mayoritas
sudah bosen gitu loh melihat orang merokok, ingin banyak orang yang berhenti merokok karena memang tidak baik buat kesehatan. Dan ini seharusnya menjadi energi bagi semua kita, dari pemerintah mungkin, dari konten kreator, untuk maju terus. Karena di luar sana banyak loh orang-orang yang dengan sabar menanti konten yang menguatkan mereka untuk berhenti merokok. Saya punya salah satu orang yang DM saya, "Dokter, terima kasih sudah bikin konten merokok. Sejak melihat konten dokter, saya berusaha sekuat tenaga untuk berhenti merokok demi anak saya." Itu bukan 1-2 orang, dokter, banyak banget. Mereka tahu rokok ini akan membahayakan mereka dan anak-anaknya, dan ketika mereka melihat konten yang memang mengatakan merokok itu nggak baik, berbahaya, tidak disenangi oleh masyarakat, mereka mempunyai energi yang lebih untuk serius berhenti merokok. Dan bayangin dok, kalau semua kita diam karena kita malas berurusan dengan orang-orang yang nanti hate speech atau hate comment gitu. Orang-orang ini mendapatkan support dari siapa lagi dok? Dia lebih baik kita fokus kepada orang-orang ini dibandingkan orang yang kontra dengan kita, dokter. Nah, itu banyak banget dokter, banyak banget. Jadi sebenarnya di balik orang-orang yang banyak yang merokok, banyak juga sebenarnya yang berminat gitu ya. Banyak sekali, bahkan di antara perokok yang masih merokok hari ini, di hati mereka tahu mereka ingin berhenti merokok, cuma bingung mulai dari mana, butuh support dan belum tahu caranya. Itu banyak banget. Buktinya tadi dokter, di Ramadan 1.000 orang lebih ikut grup, semuanya ingin berhenti merokok. Itu perempuan ada juga nggak sih? Ada dok. Ada juga ya? Banyak dokter, banyak. Mungkin sekitar 40%-nya wanita. Wow. Yang lainnya itu pun udah, karena grup udah penuh nggak bisa gabung lagi, tapi banyak banget. Ya, jadi kadang nih kita kan suka bingung mau kemana nih kalau berhenti merokok gitu ya, pengen berhenti merokok. Ternyata tadi ada komunitasnya Dokter Bobby, kemudian bisa juga ke klinik UBM di Puskesmas. Di sana kita bisa konseling dengan tenaga terlatih, kemudian juga bisa berkonsultasi juga dengan dokter, dan mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi Dokter Bobby juga dengan dokter spesialis juga yang ada di Kota Depok, begitu ya dok? Untuk teman-teman, Bapak Ibu yang berhenti merokok, ingat sekarang sudah ada klinik upaya berhenti merokok yang ada di 38 puskesmas di Kota Depok. Yang ingin berhenti merokok, silakan datang konsultasi, dan ini gratis. Jangan terlewat ya. Nah, gimana Sobat Healthies? Dari obrolan kami ini menarik banget kan? Mudah-mudahan jumlah perokok di Kota Depok semakin berkurang ya dok, bahkan di Indonesia juga berkurang. Saya mau pantun dikit boleh ya dok? Waduh, pantun mantap. Pendek sih. Makan ubi dicampur pisang kepok. Cakep. Nggak mau jadi customernya Dokter Bobby, ya jangan merokok. Oke, ya terima kasih banyak Dokter Bobby atas obrolan panjang dan menarik ini. Dan jangan lupa Sobat Healthies terus ikutin info podcast yang ada di Kota Depok ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube Dinkes Kota Depok dan Promkes Dinkes Kota Depok. Dok, sebelum kita penutupan nih, kita punya jargon dulu. Nanti kalau saya bilang info podcast, sehat bersama pasti bisa gitu ya dok? Sehat bersama pasti bisa. Iya, Oke, kita coba. Info podcast, sehat bersama pasti bisa. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.